Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suroto, Kepala Kejaksaan Negeri Maros, akan memaparkan hal yang telah kami lakukan dalam pembangunan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pada tahun 2020, Kejaksaan Negeri Maros telah memperoleh predikat BPK dari Menpan RB. Kepercayaan ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan kepercayaan masyarakat pada kami. Dukungan masyarakat yang telah ada, kami jaga terus dengan melaksanakan peningkatan dan perubahan pada 6 area perubahan. Area 1, manajemen perubahan. Kami melakukan perencanaan zona integritas menuju BBBM, melakukan rapat dan membuat pernyataan deklarasi, menandatangani komitmen bersama dan fakta integritas. Selanjutnya kami tidak lanjuti dengan menerbitkan SK tim kerja BBBM, melakukan rapat secara rutin dan membuat notulensi setiap rapat. Perencanaan zona integritas menuju BBBM juga didukung penuh oleh Forkopimda Kabupaten Maros. Pada tiap apel dan rapat kerja selalu ada review tentang hal yang harus kami benahi dan tingkatkan. Kami juga memasang quote yang berisi kata-kata bijak. Kami juga menunjuk agen perubahan sebagai pendorong perubahan. Area kedua, penataan tata laksana. Selain penggunaan SIM kari dan CMS, kami juga menjalankan hal baru sebagai acuan peningkatan kerjaan kami, yakni penerapan aplikasi CPD yang merupakan aplikasi persuratan Kejaksaan RI, di mana dengan aplikasi tersebut saat ini kami tidak menggunakan lagi nomor dan tanda tangan manual. Hal ini tentu merupakan terobosan yang menunjukkan keseriusan kami menuju BBBM. Kami juga membuat e-admin yang merupakan aplikasi yang menyimpan aplikasi seluruh bidang yang ada di Kejari Maros. Kelebihan dari aplikasi ini adalah seluruh administrasi kami buat barcode sehingga memudahkan akses untuk memperoleh data hanya dengan melakukan scan barcode yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Keamanan dan kerahasiaan administrasi selalu terjaga karena setiap mengakses perlu password dan password selalu kita perbarui. Selain e-admin, kami juga membuat e-arsip. E-arsip ini merupakan aplikasi penyimpanan berkas perkara baik PIDU maupun PIDSUS, di mana sistem kerjanya sama dengan e-admin. Kemudian kami juga membuat pelimpahan secara online yang kami namakan e-limpah, di mana perkara tidak pidana yang akan dilakukan pelimpahan di-scan terlebih dahulu, kemudian hasil scan tersebut dikirim ke email pengadilan, kemudian diterima PTSP pengadilan untuk kemudian diberikan tanda tangan terima secara digital. Sistem pelayanan publik berbasis IT juga terus kami tetapkan pada PTSP kami guna mempercepat proses pelayanan. Dalam menjalankan seluruh pelayanan, kami memiliki SOP yang tetap terkait alur pelayanan tamu, persuratan, dan terkait alur penanganan perkara. Selain SOP tetap, kami juga memiliki SOP inovasi untuk melakukan layanan kami. SOP ini kami buat sebagai acuan dalam pelaksanaan seluruh layanan agar senantiasa tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Kemudian selain itu, pelaksanaan SOP tersebut untuk mengevaluasi hal-hal apa saja yang harus dibenahi. Sebagai implikasi dari adanya SOP, terjadi peningkatan kualitas kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, di mana bidang intelijen memperoleh predikat nomor 1 sewilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan setiap bulannya. Kemudian area ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Kami membuat perencanaan kebutuhan pegawai, membuat penyampaian kebutuhan pegawai, melakukan mutasi internal yang didahului dengan asesmen sederhana, untuk kemudian ditertibkan sprint pengisian jabatan apabila asesmen tersebut dinyatakan berhasil. Untuk mengembangkan kemampuan pegawai, kami menugaskan para pegawai untuk mengikuti diklat, melaksanakan dinamika kelompok, sharing knowledge, dan expose perkara. Yang tak kalah penting, masing-masing pegawai memiliki sasaran kinerja yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Para pegawai juga secara berkala pada tiap tahunnya melaporkan LHKPN dan juga LHASN. Penegakan aturan disiplin, kode etik pegawai dilakukan dengan melakukan pengawasan melekat pada buku jurnal, surat izin elektronik melalui CPD,
absen harian yang dilakukan dengan menggunakan Face ID, dan pembuatan akte pengawasan melekat atas setiap tindakan penuntut umum. Pegawai yang melaksanakan tanggung jawab dengan baik tentunya akan kami berikan reward, dan sebaliknya pegawai yang tidak melaksanakan sasaran dan kerja dan tidak disiplin akan diberikan punishment. Sistem informasi pegawai SIMKARI juga terus dilakukan pemutakhiran mengingat kenaikan pangkat pegawai salah satunya mengacu pada data yang terdapat pada SIMKARI masing-masing pegawai. Area 4, penguatan akuntabilitas. Saya selaku role model dalam perencanaan zona integrasi menuju BBPM terlibat langsung dalam keseluruhan kegiatan, baik dalam penyusunan rencana kinerja, penyusunan rencana aksi, serta melakukan penandatanganan perjanjian kinerja. Dari kegiatan yang kami laksanakan, kami membuat laporan akuntabilitas kinerja yang dilaporkan secara berjenjang. Kemudian area 5, penguatan pengawasan. Pengendalian gratifikasi juga terus kami lakukan dengan menempatkan spanduk anti gratifikasi, anti suap menyuap, dan anti korupsi. Penilaian laporan pengaduan baik secara langsung maupun online, menempatkan pelayanan publik pada area terbuka yang seluruhnya tersentral di PTSP di bagian depan, sehingga area kantor merupakan area steril. Kemudian penerapan sistem pengawasan internal pemerintah SPIP, kami lengkapi dengan kuesioner survei maturitas SPIP dan tabulasi survei maturitas SPIP. Peningkatan kinerja secara berkala dengan pengisian aplikasi e-Monef, juga whistleblowing system yang terdapat pada website kami, dan juga telah tersedia call center. Untuk mengantisipasi adanya benturan kepentingan, juga dibuat nota dinas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan perkara. Fungsi pengawasan juga diterapkan dengan cara melakukan identifikasi risiko dan manajemen risiko. Area 6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam peningkatan kualitas pelayanan, kami telah membuat standar pelayanan yang mengedepankan senyum, salam, dan sapa sebagai budaya pelayanan prima. Selain itu, kami juga membuat surat keputusan tentang penunjukan petugas PTSP, memasang banner alur pelayanan serta maklumat pelayanan. Sistem pelayanan terpadu satu pintu kami telah lengkapi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang sudah sesuai dengan standar pelayanan serta mematuhi protokol kesehatan. Kemudian seluruh kegiatan telah kami publikasikan melalui media sosial kami yang dapat diakses oleh masyarakat secara langsung. Di samping itu juga kami telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat untuk menilai kinerja kami. Tak kalah pentingnya yang harus kami sampaikan, pada tahun 2020 kami telah membuat program bernama Jamarmas, Jaksa Maros Pemasyarakat, Sibat, Siholik, Siholin, Siyankum Penmas, Silanting 24 jam, Sigalina, Sibima. Dari program pelayanan tersebut di atas, kami menyadari masyarakat masih membutuhkan banyak pelayanan, sehingga pada pencanangan zona integrasi menuju BBPM ini kami menambah pelayanan. 1, Citampan siap antar tilang sampai tujuan, di mana masyarakat cukup mengirim WhatsApp dengan mencantumkan nomor tilang dan bukti bayar dan mengirim alamat. Komik konsultasi hukum keliling, kami melakukan konsultasi hukum keliling di tempat-tempat umum sehingga masyarakat dapat mengakses secara langsung dan tidak takut lagi ke kantor kejaksaan. Jampangi, Jaksa Maros peduli dan mengayomi narapidana. Kita memberikan motivasi dan semangat narapidana bahwa mereka memiliki masa depan. Pelayanan hukum orang asing ini kita tempatkan di Badan Internasional Sultan Hasanuddin. Kemudian desa binaan, ini latar belakangnya karena banyak kepala desa yang korupsi. Kemudian yang terakhir adalah
drive-thru pelayanan tilang dan persuratan, di mana surat dan tilang cukup dilayani dengan satu pintu di drive-thru tilang tanpa harus masuk kantor, dan ini akan segera kita laksanakan. Demikian pemaparan kami dalam kesempatan ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.